Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita dan pria. Wanita itu bernama Emma, dan pria itu bernama Tom. Mereka ternyata adalah pasangan kekasih. Namun Emma sudah menikah. Emma tidak bahagia dalam pernikahannya dengan Mark dan baru-baru ini mengakhiri perselingkuhan dengan Tom, karyawan suaminya. Keesokan harinya, pada hari jadi mereka, Mark memberikan Emma kalung baja berlian. Setelah itu Mark membawa Emma dengan perjalanan ke rumah danau terpencil, yang biasa mereka kunjungi bersama, di saat-saat bahagia. Malam itu, dia meminta kesempatan kedua, dalam hubungan mereka. Dan mereka pun gegelutan di ranjang bercinta. Emma bangun keesokan paginya tahu-tahu tangan Emma dan Mark diborgol oleh Mark sendiri. Sebelum dia bunuh diri dengan pistol, dan jedor Mark menempatkan peluru di kepalanya. Emma yang panik tidak menyangka dengan apa yang dilakukan suaminya. Emma mencoba mematahkan borgol dengan pistol tapi ternyata pistol itu kosong. Emma menyadari hal-hal tidak seperti yang terlihat. Emma sebuah gaun dan menemukan brankas berteknologi tinggi di lemari pakaian dan Emma menyadari bahwa setiap benda yang mungkin dia gunakan untuk melepaskan diri sudah hilang. Serta teleponnya terendam air vas bunga di dapur. Fuck! Emma hanya bisa menyeret tubuh Mark di sekitar untuk mencari sesuatu yang berguna. Emma akhirnya menemukan kunci mobil di tempat sampah dapur. Emma membungkus kakinya dengan kain serta Emma juga memakai semua pakaian Mark dan menyeret tubuh Mark ke garasi. Emma mencoba untuk menyalakan mobil, tapi itu tidak berhasil. Mark menghabiskan bahan bakar sebelum bunuh diri. Emma kemudian kembali ke rumah, sambil menyeret tubuh Hadi makin menghade ini mah. Tak lama, tiba-tiba, Tom muncul. Tom berpikir Emma membutuhkan bantuan. Dia menerima pesan dari ponsel Emma yang sebenarnya dikirim oleh Mark. Emma menceritakan apa yang terjadi. Tom mengatakan kepada Emma bahwa polisi tidak akan percaya kepada Emma karena Emma sudah menghapus bukti darah di muka Emma, dan Tom menyarankan Emma untuk mereka mengelola kebenaran. Ternyata Mark merencanakan balas dendam ini pada Emma atas perselingkuhannya. Tom mengungkapkan bahwa polisi berada di kantor Mark untuk menangkapnya, karena dia telah didakwa dengan berbagai tuduhan, merusak barang bukti. Mengetahui bahwa karirnya telah berakhir, Mark ingin menyeret Emma bersamanya, membuat pernyataannya, sampai maut memisahkan kita. Tak lama Tom dan Emma mengobrol. Tiba-tiba, seorang pria bernama Jimmy datang dengan mobil. Tom pun keluar untuk mengatasi pria itu. Jimmy mengatakan bahwa dia disewa untuk memperbaiki pipa ledeng. Tom tidak mempercayainya, dan menawarkan uang tunai untuk segera pergi. Tetapi saudara laki-laki Jimmy, Bobby, keluar dari mobil dan membunuh Tom. Bobby adalah mantan penguntit Emma yang dulu Emma penjarakan. Di masa lalu, Emma menyerangnya dan Emma mencongkel mata kirinya dengan kunci mobil, dan dia dipenjara selama 10 tahun karena kejahatannya. Emma yang panik karena Tom sudah modar, langsung bersembunyi, dan permainan kucing dan tikus terjadi ketika kedua pria itu mencoba menemukannya untuk membuka brankas dengan kode sandi dan sidik jari salah satu pasangan. Emma pergi keluar dan menemukan jangkar di dekat perahu. Emma yang tidak punya cara lain, akhirnya membebaskan dirinya dengan cara menghancurkan rantainya. Karena kurang ahli Emma malah memumbuk jari mayat Mark. Tak lama Jimmy masuk.
Tapi Jimmy hanya menemukan mayat Mark doang. Emma bersembunyi di perahu. Jimmy yang sawan memanggil Bobby. Emma bersembunyi di bawah kayu sebelum para pembunuh tiba. Ketika orang-orang itu menemukan tubuh Mark, mereka melanjutkan percakapan panas, yang mengungkapkan bahwa Mark lah yang mempekerjakan mereka untuk datang ke sini, setelah membebaskan Bobby dari penjara, dengan pernyataan palsu. Orang-orang itu memutuskan Emma tidak mungkin pergi jauh dengan kaki telanjang, jadi mereka kembali untuk mencari di dalam rumah. Emma menemukan kaleng bahan bakar di dalam perahu dan menyeretnya ke mobil untuk mengisinya. Saat menyeret tiba-tiba Jimmy lewat. Dengan sigap Emma langsung bersembunyi. Saat Emma mengisi bahan bakar, Bobby menyadari keberadaan Emma. Bobby akhirnya melubangi ban mobil yang merupakan satu-satunya cara untuk melarikan diri. Emma lolos ke ruang bawah tanah melalui pintu sekunder. Bobby mengikutinya. Saat Emma naik ke rumah, ternyata sudah ada Jimmy. Emma hampir tertangkap. Tetapi dia mengaktifkan alarm mobil sebagai pengalih perhatian dan melarikan diri. Kedua bersaudara itu mencari sisi yang berlawanan untuk mencari Emma. Bobby mengikuti tanda ke loteng melalui tangga lipat. Emma bersembunyi di bawah troli dan memukul Bobby dengan tongkat golf. Saat dia jatuh ke lantai berikutnya, Emma turun. Tak lama Jimmy datang. Emma langsung menakol Jimmy, kemudian mengunci Jimmy di sebuah ruangan. Emma berlari keluar rumah dan mencoba melarikan diri dengan mobil Tom. Namun, Bobby berhasil menangkapnya sebelum dia dapat melarikan diri, atau menyelesaikan panggilan 911-nya. Kedua saudara itu berdebat agar meninggalkan tempat ini. Namun Bobby bersikeras, karena ingin mendapatkan apa yang ia cari. Emma pun dibuang tepar oleh Bobby. HD bener-bener ya nih orang. Masa gak ada rasa kasihannya sama cewek sebening Emma. Emma yang terbangun dari pingsan, menyadari bahwa ia sudah kembali diborgol oleh mereka ke tubuh Mark, di kamar tidur di sebelah brankas yang terkunci. Emma memberitahu mereka bahwa dia tidak tahu kode sandinya, tetapi mereka menanyakan tanggal yang Markus ajukan kepadanya. Bobby mencoba membuat Emma memberitahu mereka tanggalnya, dengan memotong jari kakinya. Tetapi Jimmy masih berhati baik dan melawan saudaranya. Jimmy mengambil pistol yang ada di bawah tempat tidur. Jimmy sudah muak, dengan alasan bahwa tidak ada orang lain yang boleh dibunuh. Dia membuat kesepakatan dengan Emma. Mereka akan membiarkannya pergi, jika dia memberi mereka kode sandi. Emma dengan enggan setuju dengan satu syarat, agar Jimmy melepaskan borgolnya. Setelah lepas, Emma memberikan kode brankasnya. Bobby membuka brankas dengan sidik jari Mark dan kode Emma. Tetapi bukannya berlian yang Bobby temukan. Bobby menemukan bahwa brankas itu kosong, kecuali gergaji dengan pesan, berlian yang Anda cari terletak dekat dengan hatinya, terukir di dalamnya. Mereka menyadari bahwa berlian ada di kalung baja Emma, dan Jimmy mencoba untuk melepaskan kalung itu dengan sia-sia. Mark telah merancang kalung itu, agar tidak mungkin dilepas tanpa menggergaji leher Emma. Bobby siap memenggal kepala Emma. Tetapi Jimmy berkelahi dengannya. Selama perjuangan, Bobby tidak sengaja menusuk Jimmy dengan gantungan baju di dinding. Dia menyalahkan Emma atas kematian saudaranya, dan akhirnya memutuskan untuk membunuh Emma. Perjuangan Bobby dan Emma pun terjadi. Bobby menusuk kaki Emma dengan pisau dan mencoba menembaknya dengan pistol. Tapi percuma, pistol itu tidak memiliki peluru. Emma memborgol Bobby ke tubuh Mark dan kabur. Emma berusaha kabur menggunakan mobil Larena, ban mobil bocor dan kondisi bersalju. Emma dan mobilnya nyusut ke danau beku. Bobby mengejarnya ke danau beku, sambil menyeret tubuh Mark. Dan terjadilah baiwan antara Emma dan Bobby.
Es pecah, tubuh Mark jatuh ke dalam danau. Otomatis Bobby yang terikat ikut masuk dan semua orang jatuh ke dalam air. Di bawah air Bobby membawa Emma. Emma akhirnya menusukkan pisau ke mata Bobby yang tersisa, mematahkan cengkeramannya, dan membiarkannya melarikan diri ke permukaan air. Dia berbaring di atas es dan melemparkan cincin kawinnya ke dalam air. Sirine polisi terdengar di kejauhan. Dan film Till Death pun selesai. Di film ini kita bisa tahu bahwa jangan pernah mengkhianati orang yang tulus dan setia kepada kita, kalau gak mau berkarir seperti Emma. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa buat support channel ini dengan cara klik subscribe, supaya channel ini bisa berkembang ke depannya. See you next video.